Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, kembali di Bincang Unesa Bisa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam budaya. Salah satunya adalah tari. Dan di samping saya sudah ada teman-teman dari perwakilan UKM Tari di Unesa. Halo Mas Randy dan juga Mbak Ica. Hai, Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya? Gimana hari ini? baik, Sehat? sehat. Luar biasa. Kita akan membahas seputar tari, banyak sekali hal yang mungkin teman-teman kurang mengetahui sebenarnya di UKM Tari itu seperti apa sih? Boleh dong dijelasin Mas Randy dulu ya. Ya, jadi UKM Tari sendiri adalah unit kegiatan mahasiswa yang menaungi di seluruh UNESA Mhm. dan tentunya menjurus pada bidang seni tari. Akan tetapi dalam UKM Tari sendiri tidak hanya melulu mempelajari tentang seni tari, akan tetapi banyak skill-skill yang perlu digali untuk Mhm. mendapatkan sebuah eh, apa ya, sebuah job desk lain yang Mhm. bisa didapatkan dari UKM Tari sendiri. Contohnya seperti merias dan juga Mhm. bisa juga menjadi koreografer Mhm. ataupun lainnya lah. Jadi memang luas ya, tidak seputar Iya, kita bisa menari. Berbicara mengenai UKM Tari di UNESA juga ada mungkin program studi atau jurusan-jurusan yang juga relate ya dengan tari. Apakah UKM Tari ini anggotanya berasal dari jurusan tari saja atau jurusan sendera tasik saja, ataukah berasal dari seluruh jurusan di UNESA? kalau anggota UKM Tari sendiri Mhm. tidak hanya melulu dari pendidikan senter tasik saja, akan Mhm. tetapi seluruh dan menyeluruh dari Universitas Negeri Surabaya. Berarti teman-teman ya yang mungkin jurusannya bukan di sendera tasik atau mungkin jurusannya di pendidikan lain atau mungkin bahkan teknik bisa juga bergabung di UKM Ya, Tari ya, nggak betul ada sekali. halangan buat teman-teman yang ingin bergabung. Berbicara mengenai UKM Tari juga, ini kan kalau kita berbicara tari itu juga berbicara mengenai seni ya. Di Indonesia ini seni itu sudah sangat banyak dan mungkin sekarang udah banyak milenial yang ke barat-baratan gitu kan, Hmm. lebih seneng dengan budaya barat. Kalau misalnya di UKM Tari gimana tanggapan Mas Randy dulu nih tentang UKM Tari yang mungkin notabene-nya banyak yang mengecilkan gitu kan, menganggap kalau UKM Tari itu jadul gitu. Gimana akhirnya membuat UKM Tari ini akhirnya bisa tetap eksis? Kalau saya sendiri dari pandangan saya sendiri nih Mbak, Mhm. kalau melihat kejadian seperti itu, seperti orang Jawa bilang itu eman gitu. Karena budaya sendiri itu kenapa kok harus malu dengan budayanya sendiri gitu loh. Kita kan juga punya budaya. Kenapa kok Mhm. malah kita mengagungkan dari budaya barat gitu, seperti itu. Dan menurut saya itu ya itu tadi eman gitu loh. Mhm. Kenapa kok harus mengagungkan yang budaya dari asing Mhm. kepada orang-orang Indonesia tentunya gitu. Apa terus yang membuat akhirnya UKM Tari ini bisa eksis di depan millennials gitu loh? Kalau jadi eksis sendiri, upaya-upaya dari seniman-seniman tidak hanya Mhm. dari UKM Tari sendiri Mhm. itu sudah banyak. Jadi contohnya sekarang sudah ada seperti flash mob tari tradisional Mhm. dan tidak hanya flash mob dari budaya barat saja yang dijadikan sebagai budaya yang diagungkan oleh masyarakat Indonesia gitu. Oke, kembali ke UKM Tari. UKM ini kan pasti ada sistem kepengurusan, ada struktur organisasi. Boleh dong dijelaskan struktur organisasi dari UKM Tari itu seperti apa? Kalau struktur organisasinya dari UKM sendiri, sistem dari UKM kita yaitu regenerasi. Jadi Mhm. dari jurusan pendidikan sentra tasik sendiri itu mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti UKM Tari itu Mhm. sendiri. Jadi kita di posisi mahasiswa baru itu masih menjadi anggota atau Mhm. peserta. Lah, panitianya di situ sendiri adalah kakak tingkat di atas kita. Jadi Mhm. angkatan di atas kita, seperti Mhm. itu. Jadi regenerasi terus menerus sampai sekarang, seperti itu. Kalau struktur organisasinya mungkin ada berapa banyak divisi sih yang ada di UKM Tari dan mungkin fungsinya apa aja gitu? Kalau divisinya sih ya sama seperti kayak panitia biasanya. Mhm. Ada ketua, si acara, BPH itu ya, Mhm. sekretaris, bendahara, si Mhm. acara, humas. Mhm. Cuma yang membedakan di UKM Tari ini ada seksi seperti coach atau pelatih. Mhm. Tuh. Berarti ada ketambahan coach itu tadi Iya, ya. pelatih. Apakah semua anggota nanti nanti bisa menjadi coach atau mungkin coach itu diambil dari luar UKM Tari gitu? Hmm. Kalau kriteria untuk coach sendiri, kita tidak mengandalkan dari luar ya, Mbak. Kita Hmm. bagaimana caranya mengkreativitaskan dari internal sendiri. Hmm. Jadi dari anggota juga bisa. Akan tetapi kalau di UKM Tari itu
anggota itu masih di peserta. Kalau Mhm. coach itu jabatannya sudah di panitianya sendiri Mhm. gitu. Oh berarti memang yang dipilih menjadi pelatih atau menjadi coach itu memang sudah yang punya pengalaman lebih gitu Ya, ya. Jadi benar kalau misalnya sekali. anggota yang ingin juga nantinya bisa menjadi coach itu Coach, bisa terus berlatih di UKM Tari gitu kan ya. benar. Oke, ngobrolin soal UKM juga pasti nanti ada fasilitas yang disediakan oleh kampus seperti mungkin sekret atau mungkin beberapa fasilitas lain. Boleh dijelaskan apa sih fasilitas yang didapatkan teman-teman ketika bergabung di UKM Tari? Untuk fasilitasnya sendiri, untuk UKM Tari sudah memiliki gedung pertunjukan yang full set dengan lighting Mhm. dan tatanan lengkap dari sebuah panggung pertunjukan prosenium tentunya, Mhm. yaitu di gedung pertunjukan Sawunggaling Unesa. Dan juga ada ruangan gamelan full lengkap Mhm. dari Jawa, pelok dan selindro yang juga tertera di gedung pertunjukan Sawunggaling seperti itu. Berarti semuanya udah disediakan oleh Nah, kampus ya. Jadi teman-teman lengkap. yang mau bergabung nggak usah bawa gamelan tiba-tiba gitu kan ya. Datang aja langsung diajarin apa aja sama kakak-kakak atau mungkin coach dari UKM Tari sendiri. Pembinanya nih, ada mungkin tadi kalau pelatih dari teman-teman UKM ya. Kalau Ya. pembinanya sendiri apakah dari UKM? Nggak mungkin ya. Pasti dari luar. Siapa itu? Untuk pembinanya sendiri yaitu adalah Ibu siapa? Ibu Jajuk Dwi Sasana Jati, Bu Jajuk. Semoga nonton ya. Sehat-sehat ya Sehat-sehat Bu. ya Bu. Bu Jajuk sendiri adalah dosen dari pendidikan Senter Tasik sendiri, Mbak. Mhm. Ya, Berarti. salah Mhm. satu dosen koreografi juga dari komposisi tari, Mhm. pengetahuan tari, Mhm. gitu. Berarti memanfaatkan sumber daya manusia yang ada ya di UNESA karena sudah jago-jago, sudah Benar. keren-keren. Ngapain kita ngambil dari luar gitu kan ya, memanfaatkan yang udah ada. Oke, selanjutnya aku pengen tanya tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman UKM Tari atau mungkin bisa dibilang program kerja ya. Boleh dijelaskan dong di UKM Tari ini program kerjanya apa aja? Mulai dari harian mungkin sampai tahunan. Mbak Ica mungkin Boleh? silakan. Ya, kalau program kerjanya itu banyak sih Mbak. Yang pertama itu kita biasanya ada Mhm. gebyar UKM, terus ada HTD Hari Tari Dunia, terus ada Putra Putri UKM, terus ada seminar atau talk show biasanya, terus habis gitu FTT PMN. Mhm. Itu Tuh. boleh dong dijelaskan gebyar seperti apa, seminarnya seperti apa, bentuk kegiatannya kayak gimana Oh sih? ya, kalau bentuk kegiatannya itu kalau gebyar itu lebih ke kayak pentas evaluasi selama kita mengikuti latihan rutin UKM itu. Mhm. Jadi kayak peserta dan anggota itu saling bekerja sama gitu Mbak. Kalau pesertanya itu menampilkan apa yang sudah didapat, terus panitianya itu kayak membantu bagaimana acaranya itu bisa berjalan dengan lancar. Mhm. Biasanya kayak gitu. Kalau HTD itu kemarin sempat itu ya tertunda Tertunda. soalnya Mhm. gara-gara corona ini. Mhm. HTD itu biasanya itu Hari Tari Dunia itu diadakan di sini di depan rektorat. Biasanya itu kayak mengundang Pertunjukan. banyak Mhm. pertunjukan yang mengundang banyak masyarakat. Jadi kayak kita tuh mengajak kerjasama dari sanggar Mhm. atau sekolah-sekolah di Surabaya gitu buat ikut partisipasi tampil di sini Penontonnya kayak umum gitu. atau khusus Penontonnya bisa UNESA? umum, Mhm. jadi kayak bebas aja sih yang mau datang siapa aja. Jadi Kem- tidak hanya dari internal UKM KKM sendiri. Boleh mikrofonnya? Tapi juga Nanti kalau ngobrol mikrofonnya bisa digeser aja ya. Jadi untuk HTD itu menambahkan ya Mbak, tidak Mhm. hanya dari internal dari UKM Tari Unesa sendiri, Mhm. kan tetapi melainkan masyarakat luar itu ikut serta dalam acara kami. Seperti contohnya sanggar-sanggar di Mhm. Surabaya itu diundang untuk berpartisipasi dalam acara kami gitu. Oke, tadi udah HTD HTD, terus juga ada gebyar. Terus selanjutnya gebyar ada apa? ada talk show atau Mhm. seminar. Itu biasanya dari pihak UKM KKM Tari itu mengundang narasumber dari seniman-seniman tari di Indonesia. Kayak Mhm. kemarin sempat mau sih ngundang di Dini Towo, tapi gara-gara corona jadi tertunda Mhm. lagi. Jadi nggak jadi Mhm. lagi. Berarti memang sudah jadi cobaan buat Tuh. kita semua ya, gitu kan harus bersabar gitu kan. Iya, Mungkin jadi nanti setelah pandemi siapa tahu nanti mungkin iya. kegiatan-kegiatan yang tertunda bisa terlaksana, mungkin lebih meriah Amin. lagi Iya, gitu. bener banget. Kalau misalnya yang saat ini dilaksanakan ada nggak sih dari UKM Tari kegiatan yang mungkin sedang berlaksana atau sedang diselenggarakan? Ada.
Itu kegiatan FTTPMN. Mhm. Itu festival, kepanjangannya itu Festival Tari Tradisional Pelajar dan Mhm. Mahasiswa Tingkat Nasional. Jadi buat teman-teman bisa daftar. Yang belum ikutan bisa daftar. Jadi mungkin teman-teman yang nonton di sini mungkin gak hanya sekedar nggak hanya mahasiswa UNESA atau mungkin calon Iya. mahasiswa UNESA, tapi juga teman-teman di luar sana yang mungkin punya passion di seni atau di tari bisa langsung daftar di FTTP. FTTP. Lah, Mhm. ini untuk tahun ini nih Mbak, kita kan juga ada pembaruan tuh dari program kerja. Biasanya hanya Festival Tari Pelajar tingkat nasional. Mhm. Jadi hanya SMP dan SMA saja. Lah tahun ini eh, ada pembaruan dari program kerja yaitu FTTPMN menjadi Festival Tari Tradisional Pelajar Ya. Tingkat Nasional dan Mahasiswa gitu. Berarti tidak hanya Tidak hanya pelajar tapi pelajar juga tapi hanya mahasiswa. mahasiswa. Boleh dong dijelaskan ke teman-teman ini tanggal pendaftarannya kapan aja, ditutupnya kapan gitu. Monggo sekalian promosi acaranya. Anissa? Kalau tanggalnya itu kalian bisa lihat di info lengkapnya di IG. Mhm. Ada di IG UKM KKM Tari UNESA, juga ada di IG FTTP UNESA, terus ada di Senada Tasik UNESA juga di official IG-nya HMJ itu semuanya ada di situ informasinya. Berarti langsung Itu start ada, Instagram ya, aja ya. ada juklak juknisnya semuanya ada di situ lengkap Mhm. pokoknya, Mbak. Tinggal Langsung start aja di daftar. Instagram UKM Tari. Mm, Kalau tertarik langsung aja daftar mumpung masih dibuka pendaftarannya. Masih Oke, dibuka. setelah ini kita akan ngobrol banyak lagi. Nggak cuma Instagram Tari yang kamu stok ya, Instagram Radio Unesa juga harus kamu stok, kamu follow ya. Dan juga Radio Unesa di YouTube-nya. Like, share, komen sebanyak-banyaknya. Kita akan berjumpa lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih di Bincang Unesa Bisa dengan Mas Randy dan Mbak Ica. Kita akan bahas lagi ya tentang tari. Sebelumnya nih, ya. mungkin yang bikin teman-teman bertanya-tanya kalau di tari itu kan cenderung anggotanya adalah cewek-cewek. Sedangkan Mas Randy, malah ternyata Mas Randy ini adalah ketuanya ya, Iya. ketua dari UKM Tari. Sebenarnya ada berapa jumlah laki-laki dalam UKM Tari ataukah hanya Mas Randy saja? Kalau dari UKM Tari sendiri untuk anggota yang laki-laki itu dominan lebih banyak yang laki-laki gitu Mbak. Justru Untuk malah tahun banyak ini. laki-laki Iya, ya? justru malah banyak yang laki-laki daripada yang perempuan gitu. Hmm. Dan kalau alasan saya mengapa laki-laki memilih ke UKM Tari ya karena sudah basic dari kecil saya untuk saya ingin ke
seni tari gitu. Karena memang tari tidak memandang jenis kelamin Iya, ya, benar. tapi baik laki-laki maupun perempuan tuh semuanya bisa ikut, Iya. bisa bergabung di UKM tari. Oke, ternyata cukup menarik karena cowok-cowok itu juga bisa kok ikut tari gitu kan, juga keren gitu kan. Terus selanjutnya apa sih yang mungkin menyebabkan tadi mungkin Mas Randy udah menyebutkan, menyebutkan alasan kenapa bergabung di UKM tari. Sekarang mungkin dari Mbak Ica sendiri, kenapa sih akhirnya bergabung di UKM tari? Kalau dari aku sih, kalau keputusan kenapa bergabung di UKM Tari itu, yang pertama UKM Tari itu wajib buat jurusan tari. Terus yang kedua itu emang udah kepingin dari kecil, terus udah sekolah tari juga. Ya sama sih kurang lebih sama Mas Randy, kayak pengen mengasah lagi, pengen belajar lagi tentang seni tari itu. Terus akhirnya ikut UKM Tari itu. Udah sih gitu aja, Mbak. Jadi memang dari awal sudah punya basic Udah ya, punya, ya sebelum udah punya bergabung. keinginan, Mm-mm. ya kayak gitu sih. Sudah punya basic, udah punya keinginan sebelum bergabung di UKM tari. Nah, kalau misalnya teman-teman yang pingin bergabung tapi nggak punya kemampuan gitu, bisa nggak sih gabung di UKM tari tapi nggak pernah pengalaman apapun? Bisa banget sih. Jadi buat kalian yang belum punya kemampuan tuh gak usah minder, soalnya di sana tuh banyak temennya. Terus temennya juga kayak asik-asik gitu loh, buat kayak sharing-sharing. Jadi buat kalian yang belum punya atau merasa tidak sama kemampuan kalian, belum setara, itu nggak apa-apa, gabung aja. Jadi kita sistemnya itu sih saling kerjasama aja sih, Mbak. Kalau Mbak Ica sendiri di UKM tari sebagai apa sih? Kalau saya itu kebetulan sebagai pelatih. Oh, berarti ada coachnya di sini langsung ya, gitu. Sebagai pelatih. Langsung deh aku tanyain, seberapa lama waktu yang dibutuhkan teman-teman yang nggak punya kemampuan dasar untuk menari, akhirnya bisa menari atau menguasai hal dasarnya dalam tari? Kalau menurut saya sih itu kayak sesuai kemampuan orangnya sendiri-sendiri ya. Kalau menurutku itu, Mbak, biasanya itu setiap latihan tuh pasti ada perkembangan. Setiap latihan itu pasti ada perkembangan, dan kita kan kayak biasanya itu mengadakan pentas evaluasi. Itu biasanya itu 3 minggu atau sama dengan satu minggu kan satu kali latihan rutin. Jadi kalau 3 minggu itu 3 kali latihan itu biasanya pasti udah ada perkembangan sih. Meskipun belum kayak sempurna, kayak menyetarakan orang-orang yang memang dari seni tari itu enggak, cuman pasti ada perkembangan. Soalnya kan dia kan kayak merasa, oh iya ya teman-temanku bisa, terus masa aku nggak bisa. Terus di situ kan juga banyak jurusan lain, jadi kayak banyak temannya aja, jadi kayak dia lebih merasa, oh ya udah aku bisa, aku gitu. Terus lebih Berarti better lah ya. 3 minggu ya paling nggak dibutuhin buat bisa 3 menguasai minggu sampai dasarnya. 1 bulan lah, Oke, iya. gitu. Sulit nggak sih Mbak Ica ngajarin teman-teman yang, kalau aku sendiri kan aku nggak punya basic ya, mungkin Iya. kalau gerak tuh kayak bakal kaku gitu loh. Kalau menurutku sih ya nggak sulit sih, Mbak. Soalnya anak-anaknya tuh juga kayak semangat gitu. Terus UKM Tari UNESA ini juga kebetulan anak-anaknya ini belum pernah sih aku nemuin yang bener-bener kaku gitu, nggak ada sih. Menurutku ya lumayan semua. Emang mungkin kan kalau udah keinginan kan mungkin berarti dia udah punya bakat yang terpendam, mungkin kayak gitu ya. Jadi Kalau udah punya kemauan, Iya. niat, pasti dia akan mau belajar terus menerus ya. pasti Bahkan bisa gitu. akhirnya bisa jadi, mungkin bakal bisa jadi coach ya, kayak Mbak amin, Ica pasti gitu. bisa kalau mau berusaha. Kalau berbicara mengenai UKM Tari, tadi sudah disebutkan tentang jadwal latihan rutin seminggu sekali. Emang sebenarnya kegiatan atau mungkin latihan rutin tari itu seperti apa? Hari apa saja? Dan mungkin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk latihan? Untuk latihannya itu biasanya kita mengambil di hari Selasa. Hari Selasa pukul 6 habis maghrib. Soalnya kan biasanya kalau kuliah itu paling maksimal jamnya jam 5, setengah 5. Jadi kita mengambil waktu istirahat dulu 1 jam berapa biar anaknya mandi-mandi dulu, makan. Habis itu jam 6 balik lagi kampus, latihan sampai jam 8 atau setengah 9-an. Latihannya setiap hari Selasa. Biasanya kalau misalnya ada kayak hambatan atau kayak latihannya diundur itu pasti diinformasikan lewat grup. Jadi kita selalu ada grup WA UKM KKM Tari itu buat nge-share semua informasi yang berkaitan dengan UKM. Berarti latihannya memang hanya seminggu sekali aja. Seminggu sekali. Cukup nggak sih buat berlatih? Mungkin menguasai hal dasar gitu kalau misalnya seminggu sekali, atau mungkin ada latihan tambahan gitu? Ya, mengenai latihan tambahan itu biasanya ada kalau misalnya janjian sama coach. Oke. Jadi kalau misalnya mau kayak gebiar atau kayak ada pementasan, pentas evaluasi, itu biasanya coach etnis apa gitu ya, dengan anak-anaknya, dengan apa namanya, teman-teman yang mau dilatih itu biasanya janjian dulu. Jadi kayak
gimana ini kita kayak deal-dealan kayak Mhm. latihan di luar jam latihan rutin. Jadi kita mengadakan latihan sendiri. Nggak apa-apa ya, nggak masalah, yang Nggak penting bisa apa-apa. janjian Yang gitu penting kan. waktunya Mhm. sama-sama enak gitu Mhm. aja. Latihan rutin tuh berarti istilahnya kayak udah wajibnya teman-teman Wajib. ya. Nanti di Wajib luar itu banget. mau latihan tiap hari ya terserah Iya, gitu kan, terserah. monggo gitu kan ya. Kalau misalnya latihan tari, apakah kita datang terus kita tiba-tiba nari sendiri, atau mungkin kita ada yang dilatih dulu, mungkin pemanasan atau seperti apa? Biasanya sih kita juga ada olah tubuhnya ya. Jadi Mhm. kadang-kadang itu kita menyelingi sama senam kayak Mhm. gitu-gitu. Terus latihan kayak kelenturan tubuh, kekuatan tubuh gitu-gitu. Jadi sebelum kita menari itu biasanya olah tubuh dulu. Mhm. Gitu tentunya. Habis itu dibagi per etnis. Jadi kalau misalnya ada etnis Jawa, Bali itu terserah kayak ini Jawa latihan di sini, ini Bali latihan di sini. Mhm. Jadi sesuai dengan coachnya masing-masing. Udah ada penanggung Mhm. jawabnya Itu sih kalau gitu. tari ya. Tadi Ya. mungkin Mas Randy sempat menyebutkan tentang berlatih gamelan dan sebagainya, Iya. atau mungkin merias. Itu ada jadwalnya sendiri atau seperti apa sih? Untuk skill di luar tari sendiri ya Mhm. Mbak, itu biasanya didapatkan dari program kerja di UKM tari Mhm. sendiri. Contohnya merias itu didapatkan dari program kerja beauty class gitu. Mhm. Jadi setiap tahunnya kita biasanya rutin mengadakan beauty class untuk seluruh anggota dari UKM tari sendiri maupun dibuka secara publik juga gitu. Mhm. Dan tahun kemarin itu kita bersempatan berduet dengan kalau nggak salah Mustika Ratu, kalau nggak Mhm. Wardah gitu. Berarti memang bekerja sama dengan berkolaborasi ya, Ya, dengan dengan teman-teman dari kosmetik. teman-teman dari perusahaan kosmetik untuk bisa mengajarkan anggota dari UKM tadi dan juga masyarakat umum ya yang mau Iya. bergabung. Oke, terlalu banyak, saking banyaknya saya sampai bingung lagi mau tanya apa ini. Terus selanjutnya nih, prestasi atau mungkin kompetisi yang pernah diikuti oleh teman-teman UKM tari apa aja sih? Buat prestasinya bentar ya tak lihat dulu. Ini Pasti itu udah banyak banget gitu ya. ya salah satunya itu tahun kemarin terakhir 2019 itu habis juara 1 lomba tari kreasi se-Jawa Bali Mhm. tingkat nasional yang diadakan oleh Polinema di Malang itu. Mhm. Itu kebetulan kakak tingkat saya yang mewakili jadi juara 1 di sana. Terus gitu yang kedua ada 5 video terbaik perlombaan tari online Galang Garing Singan yang diadakan oleh Abigail Dance Project tingkat Mhm. nasional tahun 2020. Banyak, wah, Banyak keren banget lagi. Mbak. Ya. Terus ada juga lomba Tredmorens tingkat regional yang diadakan oleh Sti Perbanas tahun 2019. Mhm. Terus yang lainnya juga Sti Perbanas, sering ikut Sti Perbanas itu sih. Mhm. Udah itu aja sih yang aku Kalau tahu. dari UKM Tari sendiri pernah nggak sih mengadakan event atau mungkin lomba? Ada nggak yang mungkin diikutin oleh teman-teman tari juga? FTP tadi ya? FTT PMN sih yang sekarang lagi berjalan. Cuman Berarti itu tidak hanya aja. mengikuti kompetisi tapi juga justru mengadakan Mengadakan kompetisi. festival iya. Persiapan dari kompetisi sendiri seperti apa sih dari teman-teman UKM Tari ini? Persiapan kompetisi yang buat mengikuti. Untuk mengikuti kompetisi. Biasanya kalau untuk mengikuti kompetisi itu persiapan pertama itu memilih pelatih, koordinator pelatih. Mm-mm. Terus kita juga bisa latihan rutin tentunya. Yang ketiga itu persiapan pementasan seperti persiapan kostum, pemilihan tata busana atau properti-properti yang lain. Oh iya, seleksi penari juga. Pasti kan dipilih yang terbaik kalau buat lomba biasanya itu kita mengadakan seleksi penari. Itu yang menyeleksi pembina, pelatih dari teman-teman sendiri atau seperti apa? Biasanya sih pembina ya. Pembina sih, Mbak. Iya. Jadi pembina yang Pembina memilih. dulu terus habis gitu diseleksi baru latihan-latihan gitu. Biasanya kalau dari UKM Tari membawa atau mungkin berapa tim ini yang dibawa atau mungkin berapa etnis gitu ya yang dibawa untuk perlombaan, ataukah hanya satu atau bisa banyak? Bisa lebih dari satu sih. Biasanya 2 gitu. Kalau begitu 1, tergantung relatif aja sih nanti pinginnya ngeluarin apa, tarian apa gitu. Jadi tergantung pembina juga. Kalau dari Mbak Ica nih, Ya, sudah pernah mengikuti kompetisi apa saja? kalau saya sih belum sih Mbak. Kalau selama kuliah ini sih belum pernah mengikuti kompetisi. Tapi kalau SMK dulu mungkin kayak lomba-lomba gitu aja. Gitu Mungkin aja. karena memang masih baru masuk dan juga Iya. ketika masuk gak lama akhirnya pandemi gitu Ya, ya. terus kan masih sibuk jadi panitianya juga. Jadi kayak nggak sempat ikut mungkin cuma panitia lomba, festival gitu-gitu aja. Kalau Mas Randy udah pernah ikut kompetisi apa aja nih? Ataukah sama dengan Mbak Ica? Iya, kurang lebih sama lah Mbak. Cuma itu apa untuk
tahun ini kan kita masih fokus di program kerja itu tadi, FTTMN itu tadi. Karena kita mau keluar untuk mengikuti lomba itu juga sulit gitu loh dengan pandemi Covid seperti ini, dikarenakan anggota kita kan menyebar luas ke seluruh Indonesia, Iya, tidak benar. hanya di Surabaya. Seperti itu. Kan latihannya juga harus jadi satu gitu loh, Mbak, nggak bisa sendiri-sendiri, kan ada formasi lantai terus gitu. Jadi nggak bisa mengikuti lomba di luar-luar sana. Kalau dari tadi menyebutkan formasi lantai, aku jadi kepikiran apa aja sih formasi dalam tari, ataukah setiap jenis tari itu punya formasi yang berbeda atau seperti apa? Kalau formasi tari sendiri sih melihat kreativitas koreografer masing-masing gitu. Jadi mau dibentuk formasi vertikal, horizontal, lengkung, terus ada step atas, step bawah gitu, Mbak. Dan kalau untuk formasi pola lantai yang harus pakem itu sepertinya harus di tari-tari bedoyo seperti di Yogyakarta itu ada posisi formasi lantai yang pakem harus digunakan gitu. Kalau dari sekian banyak tari yang dilakukan atau mungkin latihan tari yang dilakukan oleh Mas Randy sendiri, mana tari yang paling menyenangkan, yang paling berkesan, yang paling seru menurut Mas Randy? Tari yang paling seru Yang paling menantang atau mungkin yang paling menyenangkan deh? yang menggugah semangat kalau menurut saya itu ya tari remo dari Surabaya sendiri, Mbak. Oke, dari Itu- Surabaya ya Iya, malah. Surabaya. Itu menggugah semangat sekali, energik dan menguras stamina yang dan ditambah dengan bunyi gongseng kan yang ada di kaki itu. Staminanya ya ampun luar Jadi biasa. benar-benar semangat, langsung bakar semangat. Kalau itu Mas Randy, sekarang Mbak Ica. Apa nih tari yang paling berkesan, yang paling challenging atau mungkin yang paling menyenangkan buat Mbak Ica? Kalau menurut saya sih ya sama sih Mbak Remo, soalnya kayak apa ya, ciri khasnya tuh tersendiri gitu loh. Ya dari kayak peralatannya gongseng yang bunyi di kaki itu, habis gitu kayak bajunya, habis gitu kayak ragam geraknya, itu dia tuh kayak beda aja dari tari yang lain. Terus dari daerah sendiri kayak ya bangga, terus sering-sering juga kan dibuat kayak lomba-lomba gitu tari remo itu. Terus sama tari Banyuwangi sih menurut saya, soalnya Banyuwangi itu gendingnya itu kayak gimana ya, buat semangat gitu loh Mbak, gendingnya itu, jadi ya enak buat ditarikan. Berarti tari yang paling menyenangkan adalah ketika didukung oleh suara-suara gitu ya dari musik ya. Berbicara mengenai tari dan juga ada tadi musik, penambahan musik juga. Sebenarnya pasti kan di tiap kostum kan berbeda-beda ya. Itu nanti kostumnya kita dari teman-teman UKM tari menyewakah atau memang sudah disediakan atau seperti apa? Biasanya sih kalau buat pentas evaluasi itu kita nggak terlalu memaksa Mbak sifatnya. Jadi kayak sederhana aja, misalnya ini ya apa sewek atau jarit itu kayak janjian. Kalau misalnya emang nggak bisa sama, itu kita kayak make yang warnanya coklat aja ya gitu, coklat. Terus habis gitu kayak bajunya ini aja ya, terus pakai stagen. Yang penting itu warnanya sama, senada gitu-gitu aja sih. Tapi kalau buat kayak lomba itu biasanya sih nyewa tergantung, tapi sih pengennya yang kayak gimana, requestnya yang kayak gimana gitu. Berarti kampus nggak menyediakan ini ya, kostum-kostum berbagai macam karena terlalu banyak mungkin ya. Kalau dari kampus sih sebenarnya ada, Mbak, 1-2 tarian. Berhubung dari setiap tahun kan era dari seni tari sendiri kan berkembang gitu. Jadi kita tidak bisa hanya melulu kepada tarian itu gitu loh, Mbak. Kita harus mengikuti regenerasi dari tarian gitu. Untuk kostumnya sendiri ya ada perbedaan lah. Kalau dengan tarian zaman dulu dengan tarian zaman sekarang kan jelas ada perbedaannya gitu, Mbak. Oleh karena itu kita mensiasati nyewa saja lah biar lebih mengikuti regenerasinya gitu. Karena kalau langsung beli mungkin tahun depan bakal berubah lagi gitu ya. Tahun akhirnya memutuskan untuk menyewa. Oke, setelah ini kita akan bahas lebih banyak lagi tentang tari. Kenapa teman-teman harus bergabung di UKM Tari? Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa.
Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi masih dibincang Unesa Bisa dengan teman-teman tari yang keren banget. Mas Randy dan Mbak Ica, yang ingin saya tanyakan nih, kalau saya tadi udah bahas pengalaman menyenangkan atau mungkin tari yang paling berkesan, sekarang suka dukanya apa sih bergabung di UKM Tari? Mas Randy dulu deh. Kalau suka duka ya jelasnya banyak ya Mbak ya. Mhm. Dari pengalaman-pengalaman, untuk sukanya sendiri bergabung di UKM itu pas kita tidak ada uang untuk jajan. Lah itu otomatis biasanya di hari-hari tertentu seperti bulan Agustus itu ada job atau tanggapan yang masuk. Mhm. Ting tung gitu. Alhamdulillah gitu. Seneng banget rasanya gitu. Dan banyak lagi apa suka-suka untuk menjadi panitia, kumpul dengan teman-teman, mengeset panggung gitu. Itu menjadi salah satu kesenangan tersendiri lah. Oh iya, saya dulu pernah seperti ini gitu loh Mbak. Mengeset panggung, terus melayani tiket sebelum pertunjukan itu. Untuk dukanya sendiri ya latihan, terus latihan, latihan untuk memicu kita supaya bisa mengejar materi gitu. Tidak sebegitu duka sih menurut saya. Karena memang senang ya ngejalaninnya iya, dengan happy, dengan senang. Kalau Mbak Ica nih apa nih suka duka bergabung di UKM Tari? Kalau saya sih kurang lebihnya sama sih, sukanya tuh kalau pas dapat job gitu tiba-tiba kayak besok kosong enggak gitu, oh iya kosong gitu, jadi kan dapat uang Langsung gitu loh, ya. Mbak. Iya, langsung semangat gitu. Terus sukanya yang lain tuh juga kayak apa ya, saling bekerja sama sama teman-teman yang lainnya, terus ketemu teman-teman di luar jurusan tari itu kan seneng banget kan, kayak nggak hanya tari aja tapi banyak ada jurusan bahasa, FIO juga bahkan ada yang ikut tuh, rasanya seneng banget kalau dapat relasi di luar seni tari itu seneng pol. Terus apa namanya, kita sering-sering latihan bareng, habis gitu kepanitiaan sama yang dibilang Mas Randy tadi, kayak capek, dukanya tuh capek, cuman capeknya tuh capek ke arah seneng karena kita tuh bisa sama-sama gitu, kayak ya mempersiapkan pertunjukan kayak gitu-gitu. Terus habis gitu menata panggung, habis gitu kayak rapat-rapat buat hamin berapa pertunjukan, itu menurut saya seneng banget sih. Capek yang seneng gitu. Untuk suka nih Mbak, ada tambahan lagi. Menurut Terlalu saya banyak sukanya nih, apa nih? menurut saya sendiri kan di UKM Tari sendiri kan diajarkan beretitut dalam merias diri atau merawat diri. Yaitu untuk merias wajah untuk sehari-hari maupun rias wajah untuk di panggung gitu. Lah saya sendiri merasakan efek positif dari segi itu. Bisa mencari pendapatan baru dari merias orang gitu. Seperti di wedding-wedding ataupun di pertunjukan-pertunjukan gitu. Bukan merias diri sendiri ya. Justru malah merias orang lain, karena mungkin karena banyak pengalaman yang dapat, akhirnya bisa diajak orang-orang atau mungkin diundang, dapat job gitu kan, menghasilkan, itu menjadi suka, yang paling suka gitu ya, Paling seperti dari suka, teman-teman. bener-bener. Memang uang ini nomor satu, luar biasa teman-teman ini. Terus selanjutnya nih, apa sih yang akhirnya membuat teman-teman ini apa ya, maksudnya kayak mungkin seni tari atau mungkin dibilang tadi, saya sudah bilang mungkin banyak yang mengecilkan atau mungkin menganggap seni tari remeh, tapi di balik itu semua kan pasti ada sesuatu yang menyenangkan. Apa sih yang akhirnya membuat Mas Randy dan juga Mbak Ica tetap yakin untuk aku mau tetap berjuang di tari gitu, aku tetap mau mengembangkan tari gitu, bagaimana? Kalau menurut saya dari dunia seni tari sendiri itu sebuah apa ya Mbak, kotak yang belum diutek-utek, dan saya ingin terus menggali, menggali apa ya, itu sebuah materi-materi yang belum pernah dikembangkan oleh seniman-seniman lain gitu loh. Saya ingin terus mencari, oh jadi gini. Tidak hanya melulu pada tarian-tarian di zaman sekarang yang fenomenal, akan tetapi ingin menggali terus tarian klasik-klasik di zaman dulu. Kepingin tahu seperti apa gitu loh, tinggalan dari nenek moyang zaman dulu, dan ingin saya kembangkan di era zaman sekarang dan terus berkembang gitu. Karena memang nggak butuh waktu yang, maksudnya bukan waktu yang sebentar ya, Iya, untuk memahami, mencari menggali. seluk-beluk tari sebanyak-banyaknya, karena memang Indonesia ini sangat banyak sekali budayanya, tarinya juga sangat banyak. Akhirnya kita perlu menggali semuanya, nggak cuma sekedar tahu ini tari apa dari mana, enggak ya, tapi harus Filosofi juga keren gitu. banget.
Kalau dari UKM Tari ini kan banyak sekali anggotanya gitu kan. Pernah nggak sih kalian tuh cekcok terus berantem sampai yang drama teriak-teriak lebay gitu loh? Pernah nggak sih? Maksudnya kan pasti ada konflik di dalam itu. Oh, kalau cekcok sih kita sih sifatnya apa ya? Cekcok itu Mengejar waktu. waktu di tempat gitu loh Mbak. Jadi kayak lucu-lucuan aja biar nggak stres. Terus biasanya tuh lebih ke apa ya? Gopo. Jadi kayak apa ya? Gara-gara misalnya pentas gitu kayak misalnya digupuin kalau ini udah jam berapa ini, ayo ini waktunya tampil gini-gini, jadi anak-anak Padahal itu belum ya. tergesa-gesa. Ya udah sih, Oh, udah. soalnya kan kayak itu loh Iya. hari H kan, jadi kayak mumet gitu loh Mbak. Panitia biasanya kan kayak double kan, kadang ngurusin apa, coach kan ngurusin anaknya tapi juga job desk-nya juga apa yang lainnya itu juga ke arah panitia juga, jadi kayak saya lah ini tuh gini-gini, jadi kayak Kostum. iya engkel-engkel. Tapi Jadi kayak- setelah menampilkan pasti udah lega ya gitu. Pasti udah Alhamdulillah baikan, sih, ya, udah ya, baikan. plong, udah Oke. baikan. Berarti memang eyel-eyelannya, berantem-berantemnya, Mengejar heeh. waktu Karena soalnya. kupuh tadi sendiri. Oke, pasti tadi udah menyebutkan bahwa latihannya harus rutin, terus juga sampai Iya. malam dan lain-lain, dan juga harus membagi waktu dengan kuliah. Ada nggak sih tips yang bisa diberikan kepada teman-teman bagaimana manajemen waktu dengan baik antara kita berkuliah dan juga mengikuti UKM? Untuk manajemen waktunya sendiri, kalau saran dari kita, jelasnya di perkuliahan kan ada waktu jeda tuh Mbak. Lah, untuk waktu jeda sendiri biasanya dari anak UKM Tari sendiri nih, kan sampai malam tuh latihannya. Jadi di waktu jeda perkuliahan itu digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gitu. Jadi pas selesai jam perkuliahan kan otomatis tidak ada tanggungan untuk tugas kan lah. Kita harus bisa fokus di UKM gitu saja sih untuk sarannya. Kalau Mbak Ica ada nggak tips yang bisa diberikan nih? Kalau saya sendiri sih pribadi ya, kalau tips itu pinter-pinter aja, maksudnya selagi kamu bisa on time itu kalian harus on time biar nggak banyak tanggungan di belakangnya, biar nggak mendol mburi gitu istilahnya. Lah itu biasanya kalau misalnya anak-anak kan kalau kegiatan UKM sama kuliah kan biasanya mepet Mbak jamnya, itu biasanya pokoknya sela-selanya itu pokoknya jangan lupa makan gitu-gitu, terus habis itu ngerjain tugas bener yang katanya Mas Randy tadi kayak gitu, jadi nggak ada tanggungan ke depannya gitu aja. Berarti sih. memang kuliah nomor Istirahat. 1. Kalau ada tugas sebisa mungkin langsung bisa dikerjakan. Setelah itu ketika ada Dikerjakan. waktu free time gitu ya, kita bisa kembali ke UKM, bisa lebih fokus. Oke, sudah banyak kita perbincangkan tentang UKM Tari. Kalau misalnya teman-teman yang ingin bergabung di UKM Tari, gimana sih caranya? Kalau bergabung di UKM Tari, nanti langsung saksikan saja tayangan dari Expo UKM sendiri yang akan ditayangkan di YouTube-nya UNESA, dan juga nanti langsung CP di kontak person Instagram @UKM_KKM_Tari UNESA. Seperti itu. Nanti ada CP-nya tertera. Oke, selanjutnya apa nih yang ingin disampaikan kepada teman-teman khususnya rekan UNESA mahasiswa baru 2020 nanti yang ingin bergabung di UKM Tari? Mungkin dari sisi manfaatnya atau apa saja yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Monggo. Untuk manfaatnya sendiri yang bergabung di UKM Tari, segeralah, pokoknya segera. Mari kita menimba ilmu bersama, berkesenian bersama, dan terus menggali terus dari kesenian-kesenian yang telah dilupakan oleh masyarakat sekitar kita. Dan di UKM Tari ini kita harus bisa satu langkah ke depan seperti UNESA. Oke, keren. Ngomong-ngomong soal satu langkah ke depan ini kan slogannya UNESA ya. Kalau dari sendiri ada nggak sih slogan atau jargon? Ayo Mbak Ica. Apa dulu nih, di briefing dulu dong. Apa dulu nih? Ada Mbak. Saya mau ikut-ikutan. Gimana? Saya harus ngomong apa nih? Yang pertama itu pakai jargonnya UNESA dulu, nanti langsung disambung pakai jargonnya UKM Tari. Jadi saya ngomong UNESA, UNESA satu langkah di depan. terus UKM Tari. Satu langkah menuju UNESA berbudaya. Ulangi ya. Tadi cuma latihan. Kita ulangi lagi. Harus lebih semangat. Harus biar teman-teman ini langsung tertarik gitu buat Oh, ikutan iya, UKM iya. Tari. Oke? Mulai ya. Siap. UNESA, Satu langkah di depan. UKM Tari, Satu langkah menuju UNESA berbudaya. Yeay, terima kasih. Thank you. Sama-sama. Semoga UKM Tari terus berjaya, semakin mencetak prestasi lebih banyak dan juga mengajak teman-teman untuk mencintai Indonesia. Terima kasih Mas Randy dan Mbak Ica udah hadir di sini. Itu tadi perbincangan saya dengan Mas Randy dan Mbak Ica sebagai teman-teman UKM dari Tari. Sampai jumpa di episode Bincang UNESA Bisa selanjutnya.